Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Rifana Family and Friends, teman-teman. Kali ini aku mau berbagi resep olahan ayam yang sangat simple, enak banget. Pertama kita potong-potong dulu ayamnya. Ini ada 1 ekor ayam, ukuran sedang teman-teman, tidak terlalu besar banget dan juga tidak terlalu kecil. Ini kita potong-potong, untuk bentuk motongnya itu sesuai selera ya, seberapa besar maksudnya, bukan bentuknya, kalau bentuknya sama aja. Yang penting jangan terlalu kecil-kecil banget, nanti biar tidak hancur, dan tulang-tulangnya juga tidak terlalu ada yang pecah kecil-kecil teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Setelah kita potong-potong, kita masukkan ke dalam wadah, kita marinasi. Pertama saya masukkan tadi ada merica bubuk, ada garam, ada masako ayam, dan ini kunyit bubuk teman-teman. Setelah itu kita aduk merata seperti ini. Kalau mau ditambahkan sedikit lemon juga bisa teman-teman ya, lemon juice seperti itu. Dan ayamnya nanti akan saya campurkan dengan tahu. Ini ada 1 kotak tahu, kita potong-potong. Aku motongnya seperti ini. Setelah tahunya kita potong, sekarang kita panaskan wajan, kita tambahkan minyak secukupnya, kita goreng dulu tahunya. Untuk ayamnya tadi kita biarkan dulu sampai bumbunya marinasi itu meresap dulu teman-teman ya, biar nanti dagingnya itu enak, ada rasanya, tidak hambar seperti itu. Sekarang kita siapkan bumbunya. Ini bumbu-bumbunya, karena tadi saya tidak ada kasih lemon teman-teman, jadi saya tambahkan 1 buah tomat. Maaf, itu ada berisik, ada suara mesin cuci teman-teman ya, maaf banget. Dan ini kita siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada cabai rawit, cabai merah besar, ada kencur teman-teman. Kencurnya nanti tidak perlu digoreng. Nah, ini kencurnya kita goreng, bawang merah, bawang putih, cabai dan kemirinya kita goreng dulu, baru kita haluskan. Untuk serainya saya gunakan 1 batang, ini serainya ukuran kecil, dan itu ada daun jeruk juga. Ini cabenya kita potong dulu teman-teman. Setelah potong-potong bumbunya, sekarang kita kembali ke tahu. Tahunya sudah kuning seperti ini, kuning kecoklatan untuk kulitnya, jadi kita angkat, kita tiriskan dulu. Dan sekarang kita goreng bumbunya. Bawang merah, bawang putih kita masukkan ke dalam wajan, kita goreng. Kemiri sekalian. Setelah bawang merah, bawang putih sudah layu, baru kita masukkan cabenya teman-teman. Untuk tips, untuk cabai rawitnya itu dikerap dulu teman-teman ya, biar tidak meletup-letup. Dan kalau sudah matang seperti ini, langsung saja kita angkat, kita masukkan ke dalam chopper atau ulekan teman-teman ya. Hari ini saya gunakan chopper. Kalau teman-teman lebih suka diulek, untuk bumbunya bisa diulek ya. Dan kalau sudah bumbunya kita angkat, sekarang kita goreng dulu ayam yang sudah kita marinasi tadi, kita goreng dengan sisa minyak goreng bumbunya tadi teman-teman. Nah, ini tomatnya kita blend sekalian. Ini kencurnya kita masukin. Nah, seperti ini ayamnya teman-teman. Kita goreng sampai sisinya itu kuning kecoklatan seperti itu, tidak perlu gunakan terlalu banyak minyak teman-teman ya. Ini gorengnya tidak sampai terlalu matang, hanya sampai ada kuning kecoklatan dan darahnya itu sudah tidak keluar, seperti itu saja. Kita angkat, kita tiriskan. Sekarang kita tumis kembali bumbunya. Jangan lupa untuk bumbu cembungnya dimasukin sekalian. Kita tumis-tumis sebentar biar daun jeruk dan serainya itu keluar bau harumnya. Setelah harum, baru kita masukkan
ayam yang kita goreng tadi kita kembalikan ke dalam wajan teman-teman. Kita masukkan sekalian tahunya biar tahunya meresap ke bumbu ya teman-teman. Maaf, terbalik, bumbunya meresap ke tahu maksudnya. Kalau sekiranya sudah diaduk-aduk sampai merata, baru kita masukkan air secukupnya. Untuk airnya ini dikira-kira saja mau seberapa banyak kuah, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya kita masukkan bumbu, ada garam, ada kaldu ayam atau chicken powder, bisa dipanggil masako ayam, dan gula kelapa. Untuk masak seperti ini, untuk berkuah-kuah seperti ini, saya gunakan gula merah atau gula kelapa teman-teman. Kalau tumisan saya gunakan gula pasir, gula putih. Ini kita rebus sampai ayamnya matang, sampai airnya juga menyusut. Kalau sudah matang dan airnya menyusut, baru kita masukkan santan kentalnya. Kita biarkan mendidih sebentar. Kita masukkan daun bawang. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini enak banget, wangi sekali. Kita biarkan sampai mendidih merata. Kalau sudah mendidih merata, bisa dikoreksi rasa, sesuaikan dengan selera. Kalau sudah pas, kita matikan api kompornya. Dan sekarang sudah siap untuk disajikan. Simple sekali kan? Teman-teman bisa mencobanya di rumah. Ini sangat enak banget, bisa menghabiskan banyak nasi. Saya memasak labu air dan kacang panjang teman-teman. Ini enak banget, simple sekali, bahannya sangat ekonomis teman-teman. Dan ini saya menggunakan labu airnya yang bentuk ini ya teman-teman ya. Kalau di Indo biasanya ada yang panjang itu. Kalau dipanggilnya, kalau di Indo itu biasanya blonceng. Kalau di tempat saya panggilnya blonceng. Kita kupas dulu bloncengnya. Setelah kita kupas, kita cuci bersih kacang panjang dan bloncengnya atau labu airnya teman-teman. Sekarang kita siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah besar, cabai merah kecil ya, seberapa banyak itu sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Ada bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya saya menggunakan 3, ukurannya agak besar-besar ya teman-teman. Kita potong-potong dulu biar mudah untuk menghaluskan. Ini cabai merah besarnya juga saya potong-potong. Untuk bawang putihnya itu 3 sudah cukup ya teman-teman. Kalau ukurannya besar, tadi itu ukurannya agak kecil-kecil jadi terlihat banyak. Dan ini ada udang kering yang sudah saya rendam dengan air panas. Habis itu kita blender dengan bawang merah, bawang putihnya. Setelah halus baru kita masukkan cabai, biar nanti masih ada tekstur cabainya itu agak kasar-kasar seperti itu ya. Nah seperti ini. Sekarang kita mulai untuk memasaknya teman-teman. Ini saya menggoreng bumbunya ini tidak menggunakan minyak karena saya mau mengeringkan airnya dulu teman-teman ya. Nah ini sudah berkurang kadar airnya. Sekarang kita masukkan minyak secukupnya teman-teman. Kita tumis bumbunya sampai matang. Dan kita tambahkan 2 keping lengkuas, 2 lembar daun salam. Ini kalau untuk ini saya tambahkan bubuk apa namanya itu ya, kunyit teman-teman. Itu bubuk kunyitnya itu sesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau tidak suka dengan kunyit bisa di skip. Kalau teman-teman punya kunyit yang masih segar bisa menggunakan kunyit yang segar. Sekarang kita masukkan bumbunya. Itu ada garam, kaldu ayam bubuk, gula merah. Gula merahnya ini saya menggunakan gula kelapa ya. Kita lanjut tumis bumbunya sampai bumbunya benar-benar matang. Kalau sekiranya bumbu sudah matang teman-teman, sekarang kita masukkan air. Seberapa banyak air itu sesuaikan dengan selera teman-teman, mau seberapa banyak kuah kayak gitu ya. Sambil menunggu airnya tadi itu mendidih, kita potong-potong dulu kacang panjangnya.
Nah, ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Air dan bumbunya, sekarang kita masukin kacang panjangnya. Kita aduk-aduk biar terendam semuanya ya kacang panjangnya. Setelah kita aduk, sekarang kita tutup. Biarkan dia mendidih dan kacangnya itu sampai setengah matang, baru kita masukkan labu airnya. Nah, ini sudah setengah matang kacangnya. Sekarang kita masukkan labu air yang sudah kita potong-potong tadi. Setelah kita aduk-aduk semua tercampur rata, sekarang kita tutup kembali, masak sampai labu airnya itu cukup lunak ya teman-teman. Nah, ini labu airnya sudah cukup lunak. Sekarang kita buka. Dan sekarang kita tambahkan santan instannya. Dan ini saya tambahkan satu bungkusnya itu saya tambahkan air ya teman-teman. Biar yang sisa santannya dibungkus itu bisa bersih kayak gitu teman-teman. Kita rebus kembali sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, harus sering-sering diaduk. Jangan lupa untuk koreksi rasa, sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Ini baunya harum banget, enak sekali teman-teman. Nah, sekarang kita boleh matikan api kompornya setelah dikoreksi rasa dan siap untuk disajikan. Yang terakhir kita taburkan bawang merah goreng biar lebih mantap, lebih sedap, lebih nikmat pastinya. Kali ini saya mau berbagi resep terong ala menu deso teman-teman ya. Ini masaknya simpel sekali, irit bumbu tapi enak banget. Nah, ini bahan utamanya terong. Ini saya punya 3 buah terong yang panjang-panjang ya teman-teman ya. Nah, ini bumbunya saya menggunakan bawang putih, ada gula merah, kencur, dan ini ada beberapa lembar itu daun daun jeruk teman-teman, dan itu cabai rawit. Ini ada santan 1 mangkok ya, atau sesuaikan dengan selera teman-teman ya, mau seberapa banyak kuahnya. Itu ada masako, ada garam. Nah, pertama kita kupas terongnya ya. Kupasnya itu tidak semuanya teman-teman ya. Ini saya kupasnya cuma sebagian saja. Atau kalau teman-teman lebih suka untuk tidak dikupas, tidak apa-apa, sesuaikan dengan selera saja. Setelah kita kupas, kita potong jadi 2 teman-teman. Habis kita kupas seperti ini ya. Setelah kita potong dan kita kupas, kita rendam dalam air teman-teman biar tidak hitam. Sebelum lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Tekan juga tombol loncengnya biar teman-teman mendapatkan notif saat saya upload video terbaru. Terima kasih. Nah, ini terongnya sudah terkupas semuanya 3 ya teman-teman ya. Kita rendam semuanya. Dan ini kita cuci sampai bersih. Setelah dicuci sampai bersih, kita rendam kembali sampai nanti proses selanjutnya teman-teman ya, menunggu proses selanjutnya seperti itu. Dan sekarang kita panaskan wajan, tambahkan minyak secukupnya teman-teman. Pertama kita goreng dulu bawang putihnya sampai matang kuning kecoklatan teman-teman. Nah, ini bawang putihnya sudah matang. Kita angkat, kita tiriskan.
selanjutnya kita goreng cabai. Ini terlalu ekstrim, saya tidak kerat-kerat dulu ya teman-teman, jadi saya tutup biar tidak meletup kemana-mana. Setelah cabainya matang, kita angkat, kita tiriskan juga. Dan sekarang kita goreng terongnya. Goreng terongnya sampai lunak ya teman-teman, jangan lupa untuk dibulak-balikan. Nah, sambil menggoreng terong, saya menghaluskan bawang putih yang sudah kita goreng tadi. Setelah bawang putihnya halus, sekarang kita masukkan kencur teman-teman. Ini kurang lebih 1 ruas ya teman-teman ya, sesuaikan dengan seberapa banyak teman-teman masak terongnya. Setelah halus, baru kita masukkan cabai yang sudah kita goreng tadi. Untuk cabainya ini saya ulek kasar ya teman-teman ya, atau sesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau mau lebih halus bisa dihaluskan lagi, dibikin lebih halus. Tadi itu saya tambahkan gula kelapa. Kalau tidak ada gula kelapa bisa menggunakan gula putih teman-teman ya, karena lauk ini cenderung lebih manis, itu baru sedap teman-teman ya. Tapi tingkat kemanisan itu sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Dan ini yang terakhir, kita tambahkan daun jeruk dan kita bejek-bejek sebentar ya, biar baunya itu keluar. Setelah semuanya tercampur, sekarang kita sisihkan dulu sambalnya ini teman-teman. Nah, sekarang kita cek terongnya, ini sudah cukup lunak. Sekarang kita angkat, kita sisihkan dulu, kita tiriskan ya teman-teman ya. Setelah terong kita angkat, sekarang kita masukkan ke dalam cobek atau biarkan tetap di piring seperti itu. Habis itu kita penyet sedikit teman-teman, tidak usah sampai terlalu hancur. Kita tekan-tekan sedikit seperti ini sudah cukup, biar bumbunya itu meresap sampai ke dalam nanti. Setelah minyak kita sisihkan ya teman-teman. Sekarang kita masukkan santan yang sudah kita siapkan tadi, kita masukkan ke dalam wajan bekas goreng terongnya tadi. Kita masak sampai pinggirnya itu mulai mendidih seperti itu, tapi belum mendidih ya teman-teman, baru mulai mendidih pinggir-pinggirannya saja. Sekarang kita masukkan bumbunya, bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan. Lanjut diaduk-aduk biar bumbunya tidak menggumpal ya teman-teman ya. Dan sekarang kita masukkan garam, masako secukupnya teman-teman ya. Nah, ini sudah mendidih, harus sering-sering diaduk teman-teman kalau sudah mendidih santannya ya. Dan kalau dirasa bumbunya tadi sudah masuk dan sudah larut, setelah kita aduk langsung saja kita masukkan terong yang sudah kita goreng dan kita penyet tadi. Kalau sudah seperti ini kita kecilkan apinya teman-teman ya. Kita biarkan mendidih sampai kurang lebih 2 menitan seperti itu, atau sampai bumbunya meresap sampai ke dalam. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa, sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya, kurang apa. Dan kalau sudah koreksi rasa dan sekiranya bumbunya sudah meresap, sekarang kita bisa matikan api kompornya dan sekarang sudah siap untuk disajikan. Kali ini aku mau masak tahunya saya menggunakan tahu kuning. Kalau teman-teman nggak ada tahu kuning bisa menggunakan tahu biasa ya, tahu putih kayak gitu juga bisa, sesuaikan apa yang ada dan sesuai dengan selera saja. Bentuk motongnya sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya, mau sebesar apa kayak gitu ya. Saya cukup motongnya seperti ini saja. Setelah kita potong-potong, kita goreng. Ini saya tambahkan minyak secukupnya. Kita tunggu sampai panas, selanjutnya kita goreng tahu.
Kita goreng tahunya sampai berkulit saja teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tekan juga tombol loncengnya biar mendapatkan notif saat saya upload video terbaru. Terima kasih. Jangan lupa untuk membalikkan tahunya biar matangnya merata. Tahu ini nanti saya akan masak bersama telur dan kol. Masaknya simple banget. Masak menu deso teman-teman, karena ini menu kesukaan saya saat di kampung dulu ya. Kalau tahu sudah cukup mengering pinggirnya atau setengah matang kayak gitu, tingkat kematangannya tahu itu sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya, tidak harus sama seperti ini ya. Kita angkat, kita tiriskan, dan selanjutnya ini saya akan goreng dulu bumbunya. Bumbunya cukup simple, ada bawang merah, bawang putih, kemiri. Untuk berapa banyaknya itu sesuaikan dengan seberapa banyak bahan utama yang teman-teman masak. Ini tadi saya cukup menggunakan 2 siung bawang merah yang ukurannya cukup besar, dan 3 siung bawang putih ukuran agak kecil ya teman-teman, 3 butir kemiri. Kalau sekiranya bawang merah bawang putih sudah layu, baru kita masukkan cabai rawitnya. Cabai rawitnya ini bisa ditambahkan, bisa dikurangi, atau ditambahkan juga dengan cabai keriting juga bisa teman-teman, sesuaikan dengan selera saja mau seberapa pedas seperti itu. Karena saya tidak punya cabai keriting yang segar, saya punyanya kering dan sudah saya blender, nanti saya akan tambahkan teman-teman ya. Sebelum melanjutkan bikin bumbunya, kita ceplok dulu telurnya teman-teman. Telurnya saya cukup menggunakan 3 butir saja, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau mau banyak juga bisa ditambahkan, sesuaikan dengan selera saja kalau untuk jumlah telurnya. Dan ini bumbu yang sudah kita goreng tadi, kita tambahkan kencur, saya tambahkan garam. Selanjutnya kita ulek bumbu sampai halus, atau tingkat kehalusannya itu sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya ya. Ini saya masih melanjutkan nyeplok telur teman-teman. Kalau bumbu sudah cukup halus teman-teman ya, tingkat kehalusannya itu sudah cukup, kita tambahkan daun jeruk purut. Kita pecek-pecek dulu sebentar biar bau dari jeruk purutnya itu keluar teman-teman. Dan ini setelah goreng telur selesai, ini saya goreng cabenya. Ini cabai keriting yang sudah kering itu teman-teman, saya rebus. Setelah itu saya blender, saya simpan di kulkas, makanya saya langsung tumis seperti ini teman-teman. Kita tumis dulu cabai keriting yang sudah di blender itu, kita tumis dulu sampai matang, baru kita tambahkan bumbu yang sudah kita ulek tadi teman-teman. Setelah kita masukkan bumbu yang kita ulek, kita tambahkan air. Ini saya menambahkan airnya cukup kira-kira saja, mau seberapa banyak kuah seperti itu. Ini saya bersihkan cobeknya dulu teman-teman. Kita larutkan dulu bumbunya. Setelah bumbu dan airnya menyatu teman-teman, sekarang kita tambahkan gula. Saya menggunakan gula kelapa. Saya tambahkan juga kaldu ayam bubuk atau masako secukupnya. Kalau bumbu sudah dimasukkan, kita masukkan tahu dan telur yang sudah kita goreng tadi teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita biarkan mendidih sampai bumbunya itu meresap ke tahu dan telurnya teman-teman. Setelah tahu dan bumbunya itu meresap ke bahan yang kita masak, kita tambahkan kol. Dan yang terakhir kita tambahkan santan kelapa teman-teman. Untuk penggunaan santannya ini sesuaikan dengan selera, mau seberapa kental gitu teman-teman ya.
Ini saya santannya menggunakan kurang lebih 100 ml ya, yang instan itu. Setelah itu kita aduk merata seperti ini. Kalau sudah ditambahkan santan seperti ini, kita harus sering-sering aduk teman-teman, biar santannya tidak pecah. Karena ini kuahnya juga tidak banyak, karena saya tidak suka terlalu banyak kuah. Saya sukanya seperti ini saja, nyemek kayak gitu. Tapi benar-benar rasanya sedap banget teman-teman. Setelah santan kembali mendidih, kita tambahkan daun bawang. Kita aduk-aduk sebentar seperti ini. Tunggu sampai daun bawangnya itu layu. Bisa dikoreksi rasa, sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya, kurang apa kita tambahkan. Setelah dikoreksi rasa sesuai dengan selera teman-teman semuanya, langsung bisa matikan api kompornya dan sudah siap untuk disajikan. Ini sedap banget, ngabisin banyak nasi teman-teman kalau lauknya seperti ini. Tidak percaya? Boleh dicoba. Kali ini aku mau masak tewel teman-teman. Tewel yang saya campurkan dengan kacang panjang. Kacang panjangnya ini saya menggunakan 1 ikat kecil. Terus selanjutnya ada chicken wings yang bagian tengahnya saja, atau sayap ayam yang bagian tengahnya saja. Ini dari belinya frozen teman-teman ya. Sudah saya potong menjadi 2, dan ini bumbu-bumbunya. Jangan lupa siapkan santan. Saya menggunakan 200 ml. Nanti kita tambahkan air. Nah, pertama ini ada cabai merah keriting. Kita potong-potong seperti ini. Selanjutnya ada cabai rawit. Kalau untuk percabaiannya ini seberapa pedas sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Selanjutnya ada kemiri 5 butir. Ada 4 buah bawang merah. Kita potong-potong dulu untuk bawang merahnya biar lebih mudah untuk menghaluskan nantinya. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tekan juga tombol loncengnya biar mendapatkan notif saat saya upload video terbaru. Selanjutnya kita tambahkan bawang putih. Dan yang terakhir ada air untuk memblendernya biar lebih mudah cepat halus. Untuk yang sudah support saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi itu saya panaskan wajan. Saya masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi tanpa minyak teman-teman ya, sampai kering seperti ini. Baru kita tambahkan minyak. Karena waktu blendernya tadi saya menambahkan air, jadi saya keringkan dulu airnya, baru saya tambahkan minyak untuk menumis bumbunya. Sekarang kita tambahkan bumbu cembungnya. Ada daun salam, ada lengkuas, dan jahe. Jahe ini saya masukkan karena ada ayamnya teman-teman ya. Kalau teman-teman masak tidak ada ayamnya atau tewelnya saja, tidak perlu ditambahkan jahe juga tidak apa-apa, opsional. Dan setelah bumbunya matang, kita tambahkan cabai rawit utuh dan petai. Sekarang kita kasih bumbu. Pertama saya masukkan garam, yang kedua ada masako ayam, yang ketiga ada gula kelapa. Gula kelapa ini biasanya kalau masak pedas seperti ini saya lebih suka menggunakan gula kelapa karena lebih gurih ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada, kasih gula putih juga tidak apa-apa. Sesuaikan apa yang ada saja di tempat teman-teman semuanya. Dan selanjutnya kita masukkan ayam sayap bagian tengahnya saja yang sudah saya potong jadi 2. Kita tumis-tumis dulu bersama bumbunya sampai bumbunya meresap ke ayamnya teman-teman. Kalau sekiranya bumbu sudah meresap ke ayamnya, baru kita tambahkan air. Untuk airnya ini seperti biasa, sesuaikan dengan selera, mau seberapa banyak kuah seperti itu teman-teman. Kita biarkan mendidih dulu kurang lebih 2 atau 3 menitan setelah mendidih teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan kacang panjang. Kacang panjangnya saya menggunakan 1 ikat kecil saja. Ini kacang panjang kalau di sini yang agak putih-putih itu teman-teman ya jenisnya. Setelah kembali mendidih, kita masukkan nangka muda yang sudah direbus teman-teman. Ini nangka mudanya sudah direbus. Kita rebus kembali bersama bumbu-bumbunya biar nangka mudanya itu meresap bumbu dan kacang panjangnya cukup lunak.
Kita tutup, kita biarkan mendidih. Kita masak sampai kacang panjangnya cukup lunak, ayamnya matang, dan tewelnya itu meresap bumbu teman-teman. Pokoknya bahannya semua meresap bumbu. Kalau sudah semuanya lunak dan meresap bumbunya, baru kita tambahkan santan. Ini santannya saya menggunakan 200 ml dan saya tambahkan dengan air. Tingkat kekentalan atau seberapa banyak kuahnya itu sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sudah santan sudah mendidih, harus sering-sering diaduk teman-teman, biar tidak pecah santan ya teman-teman. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa, sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya, kurang apa. Ini saya koreksi rasa teman-teman, dan saya rasa masih kurang gula dan garam, jadi saya tambahkan sedikit gula dan sedikit garam. Nah, seperti inilah hasil masakan deso sederhana teman-teman. Semoga resep simpel ini bisa bermanfaat, bisa menambah koleksi resep masakan di tengah keluarga teman-teman semuanya. See you on the next video. Healthy, happy, semangat terus untuk berkarya. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih merata, bisa kita matikan api kompornya, dan sekarang sudah siap untuk disajikan. Thanks for watching. See you on the next video. Bye bye. Selamat mencoba. Jangan lupa tambahkan bawang merah goreng biar lebih mantap, lebih sedap, lebih nikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.